Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4? Berjumpa kembali pada pembelajaran PAI. Temanya kali ini adalah bersih itu sehat. Subtemanya yaitu najis dan cara menghilangkannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini adalah menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, menerapkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang ketiga, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Yang keempat, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Anak-anakku, setiap orang berkewajiban menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan tentang kebersihan diri dan cara menjaganya. Bersih artinya bebas dari kotor. Hidup bersih artinya hidup bebas dari kotoran, baik kotoran di badan, kotoran di pakaian, ataupun kotoran yang ada di tempat tinggal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang najis dan cara membersihkannya. Yang pertama, pengertian najis. Najis adalah benda yang kotor yang dapat mencegah sahnya suatu ibadah yang menuntut seseorang dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Benda yang kelihatan kotor belum tentu najis. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, kain yang terkena tanah atau debu akan menjadi kotor, tetapi tidak najis, sehingga syah jika digunakan dalam sholat. Tetapi sebaiknya harus dibersihkan terlebih dahulu. Pakaian yang terkena kencing walaupun tidak berbekas lagi, hukumnya adalah terkena najis dan tidak syah digunakan untuk sholat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam najis. Macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Yang termasuk dalam najis ringan adalah air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan ataupun minum sesuatu selain ASI. Cara menghilangkannya adalah dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis yang hukumnya sedang. Yang termasuk najis sedang adalah bangkai, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, serta arak atau khomer. Nah, cara membersihkan najis mutawasitoh adalah sebagai berikut. Najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis mutawasitoh yang masih kelihatan wujud, warna, dan baunya. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan najis tersebut dan membasuhnya dengan air sampai hilang warna, bau, dan rasanya.
Yang selanjutnya najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi sudah tidak kelihatan wujudnya, warnanya, dan baunya. Contohnya air kencing yang sudah mengering. Cara membersihkannya adalah cukup dengan mengenangi air atau menyirami air mutlak pada tempat yang terkena najis hukmiyah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis yang berat. Yang termasuk najis ini adalah air liur dan kotoran anjing babi. Cara membersihkannya dengan mencuci najis tersebut sebanyak 7 kali dengan air, dan salah satunya dengan menggunakan tanah yang suci. Nah, itu dia tadi tentang najis. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.